Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan memiliki banyak cara untuk menyesatkan manusia, dan salah satu metode yang paling efektif adalah melalui sihir. Dalam video sebelumnya telah kita bahas bagaimana sihir pertama kali muncul di dunia, tepatnya di tanah Babilonia, sebagai seni gelap yang menciptakan ilusi dan menipu pandangan manusia. Hingga kini, praktik-praktik sihir masih ditemukan di berbagai belahan dunia. Salah satu bentuk sihir yang paling kuat adalah melalui mata, memikat pandangan melalui tontonan dan hiburan, seperti yang kita lihat di layar televisi atau bioskop. Fenomena ini sering disebut sebagai sihir al-uyun, sihir yang memengaruhi mata dan pikiran manusia. Lalu, bagaimana cara kita melindungi diri dari tipu daya ini? Mari kita simak cerita selengkapnya. Ada sebuah teori yang mengaitkan asal-usul nama Hollywood dengan tradisi pagan. Beberapa teori menyebutkan bahwa Hollywood berasal dari kata holy, suci, dan wood, kayu, merujuk pada kayu yang digunakan dalam tongkat sihir kuno yang dipercaya memiliki kekuatan mistis untuk menghipnotis pikiran manusia. Para penyihir menggunakan tongkat ini untuk membuat orang kehilangan kendali atas dirinya. Meski terdengar simbolis, Hollywood pada dasarnya melakukan hal serupa melalui industri hiburan. Dengan film dan tontonan yang memikat, mereka membawa penonton ke dalam keadaan trans, seperti dunia mimpi di mana realitas menjadi kabur dan imajinasi mengambil alih. Di Amerika Serikat, Hollywood sering disebut sebagai mesin mimpi karena kemampuannya menciptakan fantasi yang begitu nyata bagi penontonnya. Saat seseorang terhanyut dalam film, ia menangguhkan logikanya dan mulai mempercayai sesuatu yang sebenarnya hanya ilusi. Dalam kondisi ini, film dapat membentuk cara berpikir, perasaan, dan bahkan keyakinan seseorang. Film bekerja seperti sihir, membungkus pikiran dan emosi dengan begitu kuat sehingga bisa membuat seseorang tertawa, menangis, atau merasakan sesuatu yang tak pernah mereka alami sebelumnya. Proses ini menjadi bagian dari mekanisme pengaruh yang seringkali digunakan untuk 3 tujuan utama. Pertama, menanamkan keraguan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendorong kepercayaan pada kekuatan palsu. Kedua, merusak struktur masyarakat dengan memecah belah keluarga serta menghancurkan nilai-nilai moral. Dan ketiga, membawa manusia ke dalam kondisi trans yang membuat mereka rentan terhadap gangguan setan atau jin. Dengan memahami mekanisme ini, kita dapat lebih waspada terhadap pengaruh sihir modern yang terselubung dalam dunia hiburan. Semua ini adalah bagian dari strategi besar yang dirancang untuk mengendalikan cara berpikir manusia dan mengarahkan mereka ke jalan yang jauh dari kebenaran. Mereka yang berada di balik industri hiburan memahami bahwa perubahan sosial tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang bertahap dan sistematis. Dengan terus-menerus menampilkan tema-tema yang merusak dalam film, musik, dan media lainnya, mereka secara perlahan membentuk persepsi masyarakat, membuat sesuatu yang sebelumnya dianggap tabu menjadi biasa, dan pada akhirnya diterima sebagai norma. Inilah alasan mengapa Hollywood sering mengejek dan merendahkan agama, terutama Islam dan Kristen. Mereka menggunakan satir, komedi, dan narasi-narasi yang menentang norma untuk menciptakan kesan bahwa agama adalah sesuatu yang kuno, tidak relevan, dan bahkan menghambat kebebasan. Ini adalah bagian dari agenda yang lebih besar untuk melemahkan nilai-nilai agama dan menggantikannya dengan sekularisme yang lebih mudah dikendalikan oleh kelompok elit. Dengan menanamkan ide bahwa agama adalah sesuatu yang ketinggalan zaman atau bahkan berbahaya, mereka secara perlahan menciptakan generasi yang semakin jauh dari spiritualitas dan lebih mudah dipengaruhi oleh arus ideologi modern yang sesuai dengan kepentingan mereka. Sebagai contoh, ada orang yang dengan bangga menulis gay dan muslim di bio TikTok mereka. Ini bisa dilihat sebagai cara untuk menantang norma atau keyakinan yang ada. Dalam konteks ini ada pandangan bahwa mereka sedang mempersiapkan masyarakat untuk sebuah perubahan besar. Dengan membanjiri media dengan konten bertema alien, Hollywood secara perlahan menurunkan sensitivitas publik terhadap topik tersebut, membuat mereka lebih menerima
gagasan tentang keberadaan alien. Dengan cara ini, mereka berusaha menyembunyikan kebenaran tentang eksistensi Tuhan. Agenda paling jahat dari Hollywood adalah secara halus mempromosikan satanisme dengan sering menggunakan simbol gaib, tema gelap, dan memuji tokoh-tokoh yang menentang agama serta berhubungan dengan kekuatan jahat. Hollywood sedang membuat praktik-praktik satanik terlihat biasa dan bahkan dihormati. Promosi satanisme ini dianggap sebagai bagian dari upaya lebih besar untuk merusak nilai-nilai agama tradisional dan membuka jalan bagi masyarakat yang lebih menerima praktik-praktik gaib yang gelap. Baphomet adalah simbol yang disembah oleh para pemuja setan. Baphomet digambarkan memiliki bentuk androgini, yaitu perpaduan antara sifat laki-laki dan perempuan. Ia juga sering dikaitkan dengan simbol-simbol tertentu. Salah satu simbol yang dianggap penting adalah angka 11, yang dipercaya memiliki makna khusus dalam ajaran satanik. Anton LaVey, pendiri gereja setan, menganggap kelahiran televisi sebagai peristiwa dengan makna magis yang berhubungan dengan simbol-simbol satanik. Menurutnya, televisi secara perlahan memengaruhi masyarakat, menyusup secara halus hingga banyak orang tidak menyadari dampaknya. Setan diberi waktu oleh Allah hingga hari kiamat, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Iblis berkata, "Beri aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh kamu termasuk yang diberi penangguhan. Karena engkau telah menyesatkan aku pasti akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Setan menggunakan waktu itu untuk menyesatkan manusia secara perlahan dan bertahap dengan penuh kesabaran. Sekarang orang-orang tidak lagi pergi ke tempat ibadah karena mereka merasa cukup mendapatkan pelajaran moral dari televisi dan film. Anton LaVey memiliki banyak pengikut di kalangan aktor dan aktris Hollywood. Dia bukanlah sosok kecil, tetapi seseorang dengan pengaruh besar di Hollywood. Bahkan salah satu pengikutnya memiliki pengaruh besar terhadap banyak sutradara terkenal di Amerika Serikat. Lalu, mengapa banyak selebriti sering menunjukkan simbol satu mata? Hal ini jarang dilakukan oleh orang biasa. Mereka melakukannya karena simbol tersebut berkaitan dengan keyakinan mereka. Mereka menyembah Tuhan bermata satu. Begitu juga dengan simbol piramida yang mencerminkan struktur kekuasaan seperti yang dimiliki oleh para Firaun. Mereka percaya pada sistem kelas elit, di mana kelompok kecil berkuasa dan orang-orang di bawahnya hanya mengikuti perintah mereka. Hollywood mengambil alih perhatianmu dengan menyuguhkan berbagai tontonan yang menarik, tetapi seringkali tanpa makna yang mendalam. Akibatnya, kamu bisa terjebak dalam menonton hal-hal yang tidak membawa manfaat, sehingga menghalangi perkembangan pribadi. Tanpa sadar, waktu berharga yang bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermakna menjadi hilang. Hollywood tidak hanya berfungsi sebagai pusat hiburan, tetapi juga sebagai alat propaganda yang sangat efektif. Mereka menciptakan narasi yang berulang-ulang ditampilkan dalam berbagai format, sehingga tanpa disadari, pesan-pesan tersebut tertanam dalam pikiran penonton. Proses ini sangat mirip dengan teknik manipulasi psikologis yang digunakan dalam perang propaganda, di mana pengulangan dan simbolisme memainkan peran utama. Seperti halnya dalam dunia periklanan, pesan yang terus-menerus dipaparkan kepada seseorang pada akhirnya akan diterima sebagai kenyataan, bahkan jika awalnya bertentangan dengan keyakinan atau nilai-nilai mereka. Salah satu bentuk propaganda yang paling berbahaya adalah bagaimana Hollywood membingkai konsep kebebasan. Mereka sering mengaitkan kebebasan dengan pelepasan dari nilai-nilai moral dan agama, seolah-olah kebebasan sejati hanya bisa dicapai dengan menyingkirkan batasan-batasan yang telah lama dijunjung tinggi oleh masyarakat. Akibatnya, banyak orang mulai mengadopsi gaya hidup hedonis, di mana kesenangan pribadi menjadi tujuan utama, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Hal ini tidak hanya merusak individu secara pribadi, tetapi juga melemahkan institusi sosial seperti keluarga dan komunitas. Selain itu, Hollywood juga memainkan peran besar
dalam menciptakan ketergantungan terhadap hiburan sebagai bentuk pelarian dari realitas. Dengan menyediakan dunia fantasi yang lebih menarik daripada kehidupan nyata, mereka membuat orang semakin terputus dari kehidupan sosial yang sebenarnya. Ketika seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu dalam dunia yang diciptakan oleh media, mereka menjadi lebih mudah dikendalikan karena kehilangan keterampilan berpikir kritis dan lebih cenderung menerima informasi tanpa mempertanyakan kebenarannya. Kita harus memahami bahwa perang ini bukan hanya tentang hiburan, tetapi tentang pengendalian jiwa dan pikiran manusia. Setan dan antek-anteknya bekerja dengan strategi yang sangat halus dan efektif, membawa manusia ke jalan kesesatan tanpa mereka sadari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan kritis terhadap apa yang kita konsumsi dari media. Kita harus menyaring informasi dengan bijak, tidak mudah terbawa arus, dan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai yang benar agar tidak terjebak dalam tipu daya yang telah dirancang dengan begitu rapi. Film Bonnie and Clyde membuka jalan bagi industri Hollywood untuk semakin mengeksplorasi tema-tema kekerasan dan seksualitas tanpa batasan moral yang sebelumnya masih dijaga. Ini adalah langkah-langkah setan, kutuat, di mana mereka memahami dengan sangat baik bahwa dua elemen ini, kekerasan dan seks, memiliki dampak yang sangat kuat terhadap psikologi manusia. Keduanya adalah alat yang paling efektif untuk merusak hati dan melemahkan moral seseorang. Dengan memanfaatkan daya tarik alami manusia terhadap hal-hal tersebut, mereka secara perlahan namun pasti menanamkan nilai-nilai yang bertentangan dengan agama dan moralitas. Salah satu tujuan utama Hollywood bukan hanya sebagai pusat hiburan tetapi sebagai alat propaganda yang secara sistematis berusaha merusak iman dan keyakinan agama. Salah satu cara yang mereka gunakan adalah dengan menggambarkan tokoh-tokoh agama dalam citra negatif, sebagai orang yang fanatik, munafik, atau korup, sementara di sisi lain, mereka menampilkan tokoh-tokoh sekuler atau ateis sebagai sosok yang cerdas, rasional, dan heroik. Dengan narasi semacam ini, Hollywood secara halus tetapi efektif mendorong orang untuk menjauh dari agama dan lebih menerima pandangan hidup sekuler yang tidak melibatkan aspek spiritual. Strategi ini juga mendukung kepentingan kelompok elit global yang ingin mengurangi pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat. Mereka memahami bahwa agama, terutama Islam, memiliki potensi besar untuk membangkitkan kesadaran dan menyatukan umat manusia dalam nilai-nilai moral yang kuat. Zbigniew Brzezinski, yang pernah menjabat sebagai penasihat keamanan nasional di bawah Presiden Jimmy Carter, dalam bukunya Out of Control, mengakui bahwa Islam adalah satu-satunya ideologi yang masih memiliki kekuatan untuk menjadi gerakan massal yang dapat membangkitkan kembali masyarakat. Menurutnya, semua filosofi dan ideologi lain telah kehilangan relevansinya, sementara semangat Islam tetap hidup dan berkembang. Sebagai penonton yang cerdas, kita harus lebih berhati-hati dalam memilih tontonan. Setiap film atau acara yang kita tonton memiliki pengaruh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Sebelum terjebak dalam arus hiburan yang tampaknya menyenangkan, kita perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pikiran, perasaan, dan nilai-nilai yang kita pegang. Pilihlah tontonan yang mendukung perkembangan diri, memperkuat iman, dan memperkaya pengetahuan. Jangan biarkan diri kita terjerat dalam pengaruh negatif yang bisa merusak moral dan menghancurkan prinsip-prinsip yang telah lama kita yakini. Jadilah bijak dalam memilih, karena apa yang kita konsumsi, baik dalam bentuk media maupun lainnya, membentuk siapa kita dan apa yang kita percayai. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kekhilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dan terhindar dari jebakan setan. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.